Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara. Sudah agak lama saya tidak membuat video terkait tentang polemik nasab. Dan kali ini saya mendapat info terkait tentang apa yang dilakukan oleh Mukibin terhadap kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ada video yang beredar bahwa ketika Kiai Imaduddin akan mengadakan pengajian atau tabligh akbar di daerah Gresik, didatangi Mukibin Habib yang intinya mereka itu protes atau tidak setuju jika Kiai Imad berceramah terkait tentang nasab Alawi. Kita simak bersama videonya. Jadi mereka berteriak-teriak ya. Ini ada seorang polisi yang berusaha menengahi ya. Nanti video lengkapnya saya tayangkan atau saya tampilkan di akhir video ya. Dan intinya yang mau saya garis bawah di sini adalah kenapa kita orang Indonesia, kenapa banyak orang Nusantara sangat sensitif tentang hal yang seperti ini. Padahal apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah sebuah kajian ilmiah, sebuah kajian yang menyatakan bahwa habaib bukanlah keturunan Nabi. Itu saja. Tapi kenapa para mukibin atau para pengikut Habib menjadi membabi buta, marah, bahkan menolak kedatangan Kiai Imad, menolak ceramah Kiai Imad. Ini kan sesuatu hal yang aneh. Jadi harusnya yang namanya kajian ilmiah itu semua orang bisa menerima. Yang namanya juga kajian ilmiah atau ilmu pengetahuan. Kalau seperti ini kan sama saja membodohi bangsa ini. Jadi kalau masih terus-terusan menolak kajian ilmiah, itu sama saja orang itu tidak mau berpikir kritis, tidak mau berpikir cerdas. Artinya hanya merasa nyaman di zona yang terdoktrin oleh klan Ba'alawi. Karena kalau kita lihat apa yang dilakukan Kiai Imad itu sekedar kajian ilmiah. Cuma menyatakan bahwa habaib itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Itu saja. Tapi kenapa para mukibin yang menjadi kebingungan? Harusnya kita itu bangsa Indonesia itu bangga menjadi orang Nusantara. Bangga dengan leluhur kita. Jangan malah membangga-banggakan leluhur orang lain. Para habaib dari Yaman itu kan para pendatang, para imigran. Jadi kita itu harusnya itu yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita banggakan dan kita bela adalah leluhur kita, bukan malah leluhur dari Yaman. Ada yang bilang kalau orang dari Yaman atau para habaib itu adalah orang Indonesia. Ya, mereka memang beberapa sudah menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Tapi berbeda dengan pribumi. Kita ini orang pribumi, kita lahir di sini, nenek moyang kita orang sini. Kita inilah orang pribumi. Sementara mereka hanya WNI, orang pendatang, yang kebetulan saja beberapa orang dari mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Tapi intinya mereka itu adalah pendatang. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Dr. Sugeng terkait tentang tes DNA, kan sudah jelas bahwa para habaib menurut kajian tes DNA itu haplogrupnya itu ternyata G. Artinya mereka itu tidak nyambung ke ras Arab. Kalau nyambung ke ras Arab itu kan harusnya J1 atau J2. Tapi ini kan G. Jadi jauh sekali. Dan harusnya kita orang Nusantara, orang Indonesia tidak usah berharap atau berkeinginan agar haplogrup kita itu J.
tapi kita itu harus bangga bahwa haplogrup kita orang Nusantara kebanyakan itu adalah O. Itu menandakan bahwa kita ini memang penerus leluhur Nusantara. Sebab orang Nusantara itu haplogrupnya itu O. Kita lihat masa lalu, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Sriwijaya. Mereka inilah leluhur kita. Mereka ini haplogrupnya itu O. Jadi harusnya kita itu bangga punya haplogrup O. Karena kita sebagai penerus leluhur Nusantara. Jadi jangan malah kita itu kok berpihak atau membela atau bahkan sampai memuja-muja klan Ba'alawi yang haplogrupnya itu G. Dan yang berbahaya dan yang lebih parah lagi, mereka berhaplogrup G tapi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Ini yang berbahaya. Mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak punya bukti. Yang menjadi korban itu adalah orang Nusantara, orang Indonesia, terutama umat Nahdliyin yang taklid buta kepada mereka. Sehingga mereka mau dan rela melakukan apa saja jika diperintah oleh Ba'alawi dari Yaman. Itu karena menganggap mereka adalah dzurriyyah Nabi. Lah harusnya sekarang itu para mukibin itu mulai sadar. Mereka klan Ba'alawi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi ternyata berdasar tes DNA tidak terbukti, berdasar kajian kitab nasab tidak terbukti, dan bahkan berdasar sejarah ternyata mereka dulu itu adalah anteknya penjajah. Jadi harusnya itu kita orang Nusantara, orang Indonesia berpikir logis dengan logika yang matang. Jangan hanya taklid buta, percaya saja. Kalau seperti ini terus kita itu nanti cuma akan dibodohi, mudah dikibuli, mudah ditipu. Sedikit-sedikit syafaat Nabi, sedikit-sedikit mendapat berkah Nabi dan lain sebagainya. Dan ini kan sangat membahayakan bangsa ini. Mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu kan karena tahu bahwa Indonesia ini adalah mayoritas berpenduduk Muslim. Otomatis orang Indonesia yang berpenduduk Muslim sangat cinta, sangat menghargai dan sangat menghormati Kanjeng Nabi. Maka peluang itulah yang digunakan oleh klan Ba'alawi dengan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Agar orang Indonesia, agar orang Nusantara menjadi anak buah atau menjadi budaknya mereka. Dan itulah yang membahayakan bangsa kita. Kita itu seolah-olah digiring ke suatu masa atau keadaan agar lupa dengan jati diri bangsa ini. Agar lupa dengan leluhur sendiri. Dan secara tidak sadar pula kita digiring untuk mencintai produk dari luar negeri. Kita digiring untuk mencintai keturunan imigran dari Yaman yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi semua itu tidak punya bukti. Dan terkait tentang video adanya kejadian beberapa waktu yang lalu yang terjadi di daerah Gresik, di mana ketika Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani akan berceramah kemudian didatangi para mukibin dan menolak ceramahnya Kiai Imad. Ini yang sangat mengerikan dan sangat menyedihkan. Sesama umat Islam diadu domba. Sesama umat Islam. Yang satu membela Kiai Imad, yang satu membela Habaib dipertemukan. Ini kan aneh. Dan harusnya itu semua itu bisa menerima keadaan ini. Semua itu bisa menerima kenyataan ini. Kalau dulu menganggap Habaib adalah dzurriyyah Nabi, ya enggak apa-apa. Tapi waktu itu kan belum ada kajian ilmiah, belum ada tes DNA, dan belum ada info-info terbaru terkait tentang polemik nasab ini. Lah kalau sekarang semua sudah dibeberkan di media sosial, semua sudah menjadi bahan perbincangan di umum bahwa klan Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi, tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya harusnya semua pihak itu menerima kenyataan itu. Jangan taklid buta, kemudian tidak mau menerima kebenaran yang ada. Ayo Bram, ada suatu ayo.
membela habaib dan ulama. Mohon doanya, mohon doanya. Mohon doanya. Mundur, mundur. Harapan Dajjal. Mundur, mundur, mundur. Jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Ya, ya, mundur, mundur. Ayo mundur, semuanya mundur. Mundur dulu, mundur dulu. Mundur, mundur, sih, mundur, sih. Kondusif. Tetap satu komando, satu komando. Satu komando. Mundur dulu. Mundur dulu. Mundur, mundur dulu. Jangan terpancing provokasi. Jangan terpancing provokasi. Mundur, mundur dulu, mundur dulu. Mundur, ayo, mundur, mundur, mundur.